Halo guys, welcome back to my channel. Kembali di channel YouTube Sales Magic, rajanya jualan. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kemarin ya, mengenai alasan kenapa toko belum membeli produk dari kamu ya, dan pentingnya follow up atau penawaran ulang. Jadi ada banyak faktor. Kemarin kita udah bahas sampai part 3 dan ini yang terakhir ya. Ini part 4. Part terakhir kita membahas masalah ini ya. Semoga apa yang saya share di video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman sales semuanya. Nah, tapi sebelumnya bagi teman-teman yang kepengen order produk murah ya, silakan bisa klik link yang ada di deskripsi video di bawah ini ya. Jadi salah satu alasan kenapa toko itu menolak produk kamu biasanya gini. Loh, di sales lain harganya lebih murah mas, nggak segini mas. Ya nggak? Nah, kalau misalnya kalian mendapatkan counter seperti itu ya, mendapatkan statement seperti itu, kita harus mempunyai counter baliknya untuk menjawab statement tersebut. Gini Pak, kalau misalnya harga produk kopi ini misalnya itu SOP Pak, kalau misalnya ada yang jual di bawah harga, itu dia biasanya itu sales yang akhir bulan itu belum target lalu jual rugi Pak. Ah, masa sih? Kan kalau misalnya sales jual rugi, nanti masa kerja nyari rugi, nggak nyari untung. Nah, jadi gini Pak, kadang kalau misalnya sales targetnya kurang sedikit Pak, itu dia itu melakukan beberapa cara Pak, seperti misalnya jual rugi ya, atau membeli produk sendiri, dan masih banyak lagi Pak. Tapi yang jelas kalau misalnya ada sales yang harganya lebih murah dari saya, kalau itu bukan sales resmi, berarti kemungkinannya cuma itu Pak, dia sales yang jual rugi, seperti itu. Tapi ya terserah monggo Bapak, kalau misalnya mau membeli produk sama si sales itu, ya silahkan Pak. Tapi dilihat aja Pak, nanti sampai berapa minggu dia kuat seperti itu ya. Jadi teman-teman sales harus paham akan hal ini ya. Jadi memang kadang hal yang menyebalkan ya teman-teman dalam dunia lapangan itu adalah ada oknum sales yang jual rugi untuk mengejar insentif ya. Itu sebenarnya tidak dibenarkan ya, karena banyak pihak yang dirugikan ya, dari sales lainnya, dari freelancernya, itu dirugikan banget ya. Tapi mereka ya sebenarnya juga nggak bisa disalahkan juga ya teman-teman, karena mereka juga pengen dapat insentifnya. Wah, targetnya kurang sedikit. Nah, tapi nih bagi teman-teman sales yang suka melakukan hal tersebut, mendingan ya, daripada teman-teman jual rugi, mendingan teman-teman beli dulu produknya ya, dibeli dulu produknya, dijual di bulan depannya ya. Seperti itu lebih lebih tidak ada yang dirugikan, entah itu dari freelancer atau dari pihak manapun, dari pihak toko juga nggak dirugikan. Dan kalau misalnya teman-teman kedapatan menjual rugi ya, itu kalau misalnya di perusahaan ya yang udah gede, itu langsung terkena punishment, bahkan bisa di-cut ya. Jadi hati-hati ya teman-teman, mendingan kalau ingin mengejar promo dengan cara yang kepepet ya, beli produknya terlebih dahulu, seperti itu. Nah, terus berikutnya nih teman-teman, alasan kenapa toko itu belum mau membeli produk dari kamu adalah cara menawarkan produk di waktu yang nggak tepat. Contohnya gimana? Contohnya gini teman-teman. Teman-teman itu datang ke toko, terus warung itu masih dalam kondisi ramai, ya, ramai pembeli, ya, ramai sales. Lalu teman-teman itu langsung menawarkan gitu, langsung nyerobot antrian. Nah, itu udah kita bahas ya di part 3 mengenai toko nggak suka dengan karakteristik si salesnya. Nah, tapi gini, ada hal yang serupa. Jadi, toko itu sebenarnya orangnya itu baik, ya, welcome sama produk baru, ya. Tapi moodnya itu lagi hancur gitu. Misalnya lagi debat sama suaminya, debat sama istrinya, atau sama anaknya, lagi jengkel pokoknya. Nah, kalau kita menawarkan produk di saat seperti itu nggak bakal masuk, teman-teman ya. Jadi kita harus bisa membaca ya, membaca situasi ya, membaca situasi. Ini kira-kira masuk nggak ya kalau saya menawarkan produk dengan kondisi orang seperti ini, seperti itu ya. Jadi saya sendiri lah ya, kalian bisa terapkan di diri kalian sendiri. Karena sedang marah, terus ditawari produk, apa yang akan kalian lakukan? Boten. Padahal sebenarnya kalau misalnya dalam kondisi tenang, mungkin pembeli toko, oh iya mas, di sini udah ada yang tanya produk ini, seperti itu. Tapi kalau kalian sudah terlanjur ya, sudah terlanjur menawarkan toko, nggak dulu mas, kalian datangi, kalian lakukan follow up atau penawaran ulang ya. Jadi
Jadi banyak faktor ya teman-teman, kenapa toko itu kok belum mau membeli produk dari kalian ya. Jadi jangan kalian berpikir sales itu apa ya, keberuntungan ya. Nggak ada keberuntungan di dunia ini teman-teman ya. Jadi semua itu ada prosesnya ya. Orang kok mau membeli produk dari kita itu ada prosesnya. Proses pertama, si sales berkunjung ke toko, datang ke toko ya. Itu proses pertama. Kalau toko sales nggak datang kan nggak mungkin terjadi penjualan ya nggak. Jadi proses pertama kan kunjungi sebanyak mungkin toko ya. Lebih banyak lebih baik intinya kalau misalkan sales itu berkunjung ke toko. Itu yang pertama ya, berkunjung. Yang kedua, sales menawarkan produk ya. Kadang ada sales yang hanya sekedar berkunjung, menawarkan produknya asal-asalan ya. Jadi saya lengkapi nih, berkunjung lalu menawarkan produk dengan cara yang benar, dengan penyampaian yang benar, presentasi yang benar ya, seperti itu. Nah setelah itu nanti akan ada beberapa reaksi dari pemilik toko ya. Reaksi pertama menolak, membeli, menawar ya. Nah teman-teman bisa tonton video saya yang sebelumnya juga, itu saya sudah ungkit juga masalah ini ya. Jadi intinya itu kalian itu kalau seorang sales jangan berprinsip mengenai keberuntungan ya teman-teman. Semuanya itu ada prosesnya ya. Keberuntungan itu ada, tapi keberuntungan itu milik orang yang bekerja dengan keras ya dan berdoa ya. Seperti itu nanti akan terjadi keberuntungan ya. Jadi kalian datang ke toko, kalian menawarkan produk, kalian toko membeli produk kalian, itu keberuntungan. Nggak mungkin kalian tiba-tiba datang ada yang nelpon kalian, Mas beli produknya 1 karton, Mas, kan nggak mungkin ya. Jadi ada perjalanannya ya teman-teman. Oke, mungkin itu sharingnya ya dari saya di part akhir dari materi ini. Mungkin ada beberapa part yang belum saya sampaikan karena memang sebenarnya banyak banget faktor-faktornya. Tapi di sini saya ingin berpesan kepada teman-teman sales semuanya ya, jangan lelah untuk belajar ya, jangan lelah dengan yang namanya belajar. Karena kalau misalnya kalian itu berhenti untuk belajar, ya udah kalian sampai di situ. Kalian nggak akan berkembang cuma di situ. Karena apa? Kalian memutuskan berhenti untuk belajar. Jadi setiap hari dalam dunia apapun sebenarnya, tapi ini khususnya dunia sales, ya kita harus selalu belajar cara-cara marketing ya, pemahaman kondisi mental pemilik toko, dan banyak hal yang harus kita pelajari ya. Ya istilah orang Jawanya kita harus titen ya. Ini kalau misalnya orangnya lagi nggak mood, pasti nggak mau belilah. Ini kalau orangnya lagi rame, nah seperti itu ya. Tapi jangan dijadikan sugesti ya, seperti itu. Mungkin itu video yang bisa saya persembahkan untuk penonton semua di channel YouTube Sales Magic. Dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Sales Magic kalau kalian suka dengan konten-konten marketing seperti ini ya. Ingat sekali lagi, bagi yang ingin melakukan transaksi produk murah ya, ingin melakukan endorsement atau kerjasama, bisa untuk langsung hubungi saya ya. Ini nomor saya di bawah deskripsi video ini. Terima kasih, see you next time. Sampai jumpa di video selanjutnya.